Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Arsi Paliva. Saya dari kelas 4A3 dengan NIM 19 10 30 10 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu breast care gitu. Jadi untuk pengertiannya itu adalah perawatan payudara agar dapat menyusui dengan lancar dan mencegah masalah-masalah yang sering timbul pada saat menyusui. Untuk tujuannya itu menjaga kebersihan payudara, terutama kebersihan puting susu agar terhindar dari infeksi, merangsang kelenjar air susu sehingga produksi ASI lancar, mempersiapkan psikologi ibu untuk menyusui, mencegah terjadinya bendungan ASI. Terus untuk pengurutan payudara sebagai berikut. Itu yang pertama itu lesirkan kedua tangan dengan minyak, tempatkan kedua tangan di antara payudara. Terus pengurutan dilakukan mulai dari ke arah atas, lalu telapak kiri ke arah sisi kiri, telapak kanan ke arah sisi kanan. Lakukan terus pengurutan dari bawah ke samping. Terus ulangi masing-masing 20 hingga 30 gerakan untuk setiap payudaranya. Terus untuk pengukuran payudara itu pengurutan payudara yang kedua itu adalah sokongan payudara kiri dengan tangan kiri, terus dengan pinggir kelingking tangan kanan urut payudara dari pangkal hingga puting susu. Lakukan hingga juga untuk payudara sebelah kanan. Ulangi masing-masing 20 hingga 30 gerakan untuk setiap payudara. Terus pengurutan ketiga itu adalah sokongan payudara kiri dengan satu tangan kiri sehingga tangan kanan menempel dan mengarut dengan buku-buku jari bakal ke arah puting susu. Lakukan juga untuk payudara sebelah kanan. Terus untuk pengurutan keempat itu adalah pengurutan pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urut dari payudara ke arah puting susu sebanyak 1 kali. Terus untuk pengurutan kelima itu pijat puting susu hingga keluar cairan ASI dan tampung dengan tempat yang bersih atau gelas. Ketujuh adalah pengompresan. Kompres kedua itu adalah payudara dengan handuk kecil hangat selama 2 menit, lalu ganti dengan kompres air dingin 2 menit dan yang kompres lain dengan air hangat selama 2 menit. Laktasi atau menyusui merupakan proses integral dari daur reproduksi dan mempunyai dua pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Untuk nifas itu adalah pengertian darah yang keluar dari rahim karena sebab melahirkan atau setelah melahirkan. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu. Terus untuk berlangsung juga 6 minggu atau 45 hari, bisa merupakan waktu yang perlu untuk pulih alat kandungan pada keadaan normal. Terus untuk perubahan fisiologis pada masa nifas itu ada proses evolusi. Uterus dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mobilisasi dini, usia, perintah senam nifas, dan menyusui. Menyusui dapat menghentikan dan mempercepat pendarahan setelah melahirkan sehingga rahim akan cepat kembali seperti semula. Dan faktor yang mempengaruhi percepatan evolusi uterus yaitu pemberian ASI pada bayi. Perubahan serviks menjadi sangat lembek gitu, kendor dan terkulai dan lambat laun setelah melahirkan akan normal seperti semula. Perubahan sistem kandung kemih. Terus untuk darah nifas yang normal itu hari pertama itu ada warna darah nifas berubah dari merah terang atau merah kecoklatan hingga log yang mengandung cukup banyak darah. Untuk hari ke-2 sampai 6 itu hingga darah nifas coklat tua atau merah muda. Biasanya tekstur darah nifas akan lebih berair. Hingga 7 sampai 10 warna darah nifas menjadi coklat muda atau merah muda. Hari ke-11 sampai 14 warna darah nifas semakin muda ditambah munculnya cairan berwarna putih, yaitu cairan kekuningan. Aliran darah pun semakin sedikit. Minggu 3 ke 4 apabila masih keluar warna darah nifas berwarna lebih pucat menjadi putih atau krem. Jumlah aliran darah juga sedikit. Minggu 6 warna darah nifas menjadi coklat merah muda atau kuning krem.
jumlah aliran logia yang keluar pun sedikit. Terus untuk gangguan setelah nifas itu ada involusi. Uterus adalah kegagalan uterus untuk mengikuti pola normal. Involusi atau proses involusi rahim tidak berjalan sebagai semestinya sehingga proses pengacilan uterus terhambat. Senam nifas atau mobilisasi dini merupakan pergerakan sistematis yang dilakukan secara bertahap pada ibu postpartum yang dilakukan pada 6 jam pertama pasca salin. Gerakan yang dilakukan bertujuan untuk mengubah posisi semula ibu dari berbaring, miring-miring, duduk sampai berdiri sendiri 2 jam setelah proses persalinan. Kegiatan ini diyakini akan memberikan manfaat melancarkan pengeluaran logia, memperlancar organ gastrointestinal, organ perkembangan, dan mengurangi infeksi puerperium, mempercepat involusi alat kandungan. Kerugian bila tidak melakukan mobilisasi diantaranya itu adalah peningkatan suhu, karena masih ada sisa darah dapat menyebabkan infeksi, dan salah satu dari tanda infeksi adalah peningkatan suhu tubuh. Terus habis itu ada pendarahan yang abnormal. Dengan mobilisasi dini kontraksi uterus akan baik sehingga fundus arteri keras, maka risiko pendarahan yang abnormal dapat dilahirkan karena kontraksi membentuk kesempitan pembuluh darah yang terbuka. Itu mungkin. Terus senam nifas merupakan gerakan senam yang dilakukan oleh ibu dalam menjalankan senam nifas semenjak hari pertama melahirkan sampai hari ke-10, terdiri dari kesederhatan gerakan tubuh yang dilakukan penyempitan atau pemulihan keadaan tubuh. Manfaat senam nifas diantaranya adalah mempercepat pemulihan kondisi ibu setelah melahirkan, mencegah komplikasi yang mungkin terjadi selama masa nifas, memperkuat otot perut, otot pinggul, dan melancar sirkulasi pembuluh darah, membantu memperlancar terjadinya proses involusi ureteri. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.